HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Kami boleh melewati satu hari ini dengan melakukan setiap pekerjaan aktivitas kami. Berkati Tuhan agar menjadi sukacita bagi kami dan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam ini Tuhan, sebelum kami membaringkan diri, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, penuhi kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Esra pasal 3 ayat 1 hingga ayat 13 dan ayat pembimbing renungan ayat 11. Begini firman Tuhan. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah menyanyikan bagi Tuhan nyanyian dan syukur. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyanyi merupakan aktivitas yang tak terpisahkan dari kehidupan kerohanian kita. Dalam segala peristiwa, kita senantiasa bernyanyi, baik dalam suasana sukacita maupun dalam keadaan duka cita. Selalu saja ada alasan bagi kita untuk bernyanyi. Alasan utamanya adalah sebagai pujian kepada Tuhan dan ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Pujian dan syukur kita yang kita ungkapkan dalam nyanyian lahir dari hati yang terdalam, tidak sekadar terucap dari mulut. Semuanya didasari atas pemahaman dan pengakuan tentang kasih sayang Tuhan yang boleh kita rasakan. Sahabat renungan malam Shalom, dalam renungan ini menjelaskan tatkala setelah umat Tuhan kembali ke Yerusalem dari pembuangan Babel, mereka dibawa kembali ke tanah kelahiran mereka, tanah pusaka mereka, di bawah pimpinan Zerubabel. Ini adalah rombongan pertama pasca pembuangan Babel. Mereka terdorong untuk membangun mezbah dan membangun bait suci Allah, serta mereka memulihkan penyembahan-penyembahan yang setia kepada Tuhan. Dalam tahun-tahun pembuangan, apa yang boleh mereka alami, apa yang boleh mereka rasakan, mengajarkan mereka bahwa Tuhanlah yang menjadi pelindung dan penolong bagi mereka, sehingga mereka dapat kembali ke asal mereka, ke Yerusalem. Sekembalinya mereka ke Yerusalem, mereka merasakan bahwa semuanya itu adalah oleh karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tentulah mereka masih hidup dalam pembuangan,
dan dalam penghukuman serta kehancuran. Sebab itu mereka menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu baiklah mereka mempersembahkan korban kepada Allah, yaitu melalui pembangunan mezbah tadi. Dan mereka juga terdorong untuk beribadah dengan setia kepada Tuhan. Mereka mengetahui bahwa Allah akan melindungi mereka dari bahaya hanya apabila mereka menghampiri Tuhan dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Mezbah dibangun kembali dan di sanalah mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Selain itu, mereka juga membangun bait suci Allah dan segala keperluannya telah dipersiapkan oleh mereka dan mereka mulai melakukan pekerjaan pembangunan bait suci itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan telah diletakkan, tampillah para imam, orang Lewi dan Bani Asaf menyanyi dengan bersorak-sorai diiringi ceracap. Mereka menyanyikan pujian dan syukur secara berbalas-balasan. Dalam nyanyian dan ucapan syukur mereka mengungkapkan sebab Ia baik, artinya sebab Tuhan baik. Sukacita umat meluap ketika menyanyikan pujian dan syukur kepada Tuhan. Dalam nyanyian mereka, antara mengingat masa lalu yang menyedihkan dan memandang masa depan yang penuh harapan, demikianlah ekspresi dan sukacita mereka. Sukacita pembangunan bait suci bukan hanya sukacita para imam atau pemimpin-pemimpin pujian tersebut, namun ini adalah sukacita semua umat karena merasakan kebaikan Tuhan. Dengan ini terungkap bahwa nyanyian mereka yang bersifat pujian dan syukur kepada Tuhan sekaligus sebagai penyataan iman tentang kebaikan Tuhan. Keberadaan kembali di Yerusalem adalah kebaikan Tuhan. Lebih dari itu, dasar bait suci yang dapat mereka letakkan juga merupakan kebaikan Tuhan. Bahwa semuanya itu terjadi karena campur tangan Tuhan terhadap umatnya. Sahabat renungan malam Shalom, setiap kita pasti memiliki pengalaman-pengalaman masa lalu yang begitu menyedihkan, menggetirkan, bahkan masa-masa yang pahit. Dan keadaan itu tidaklah selamanya bagi orang yang mengenal akan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sebab Tuhan akan membawa kita dari setiap pergumulan, dari setiap kesedihan dan kepahitan hidup kita, kepada sukacita. Apabila kita datang menghampiri Tuhan dalam iman dan ketaatan, maka Dia akan memulihkan keadaan kita. Hendaklah kehidupan kita setiap hari merupakan nyanyian pujian dan syukur kepada Tuhan. Bukan hanya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, tetapi dalam segala hal kita menyanyikan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ada berjuta-juta alasan bagi kita untuk selalu menyanyikan pujian dan syukur kepada Tuhan, terutama karena Tuhan Yesus sudah menjadikan dirinya sebagai dasar yang kokoh bagi kehidupan kita. Karena itu, mari memuji Tuhan atas pertolongan Tuhan kepada kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada malam ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami melalui penyertaan-Mu dalam setiap keadaan hidup kami, suka dan duka. Engkau hadir Tuhan
serta Engkau ada memulihkan setiap keadaan kami. Biarlah Tuhan setiap saat ungkapan syukur kami, nyanyian kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Malam ini Tuhan kami mau beristirahat, berkati kami sepanjang malam ini di tempat tidur kami, sehingga kami boleh dipulihkan oleh kuasa Tuhan, beroleh semangat yang baru, hingga di esok pagi Tuhan Engkau bangunkan kami dari tempat tidur kami, dan ingatkan kami di esok pagi untuk datang ke rumah Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman di gereja dalam persekutuan ibadah minggu, bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.